Audio Jungle. Mari kita kembali lagi melihat pada bacaan kita firman di pagi ini secara sinodal di atas tanah Papua, terpilih dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-23. Shalom. 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 Amin. Bacaan kita di pagi ini dilandasi atas dua hal pokok, yaitu dasar dan bangunan. Ketika kita membaca, mengikuti mulai dari ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-23, Rasul Paulus tidak menganggap bahwa ada perubahan terhadap dasar, bahwa dasar itu tetap satu dasar. Tapi yang menjadi penekanan di dalam bacaan ini adalah bagaimana membangun di atas dasar yang ada. Ini yang menjadi perhatian kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di ayatnya yang ke-10 dia mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan yang cakap. Ini dua hal yang tidak bisa terpisah. Ahli bangunan, tapi kalau tidak memiliki kecakapan, tidak akan komplit. Punya kecakapan, tapi tidak memiliki keahlian, tidak komplit. Jadi dua-duanya harus sejalan. Ahli, tapi cakap. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita semua sudah tahu siapa sesungguhnya Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang komplit, dilengkapi oleh pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, dia menganggap diri bahwa dia adalah rasul yang cakap. Sehingga dasar bangunan yang sudah dia letakkan, siapapun membangun di atasnya tidak boleh keluar dari konteksnya. Dalam arti bahwa Yesus Kristus itu adalah dasarnya. Kita kembali melihat latar belakang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang langsung dipilih, diutus oleh Tuhan Yesus, bukan melalui manusia. Oleh sebab itu, desain pelayanannya atau denah pelayanannya, master pelayanannya, komplit dia terima langsung dari Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di ayat yang lain bahwa dia sesungguhnya belum layak untuk diutus sebagai seorang penginjil. Sebab diibaratkan sebagai seorang bayi yang lahir belum waktunya. Artinya bahwa latar belakang kehidupannya belum layak untuk dia harus diutus atau dipercayakan pekerjaan besar. Tapi itulah kehendak atau kasih karunia yang Allah kerjakan di atas diri Rasul Paulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks yang ada di tangan Bapak Ibu atau di dalam menorah kita, kalau ada di tangan Bapak Ibu bisa mengikuti. Saya tidak fokus di menorah, tapi kita akan lihat bersama-sama poin-poinnya. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus dengan menyebut mereka sebagai manusia yang belum dewasa dalam kehidupan Kristen, karena mereka masih belum sehat dan belum secara dewasa rohani.
Di awal tadi saya bilang Rasul Paulus punya pemahaman yang komplit. Oleh sebab itu pendengarannya, penglihatannya begitu peka dan tajam. Artinya kepekaan terhadap kepekaan roh yang ada pada dirinya, sekalipun dia tidak bersama dengan jemaat di suatu tempat, tapi sangat tajam dia menangkap dan mengikuti perkembangan di suatu jemaat secara khusus di Korintus. Bahwa telah terdengar, telah tercium, telah terlihat bahwa ada tanda-tanda pada perpecahan, ada perselisihan, ada persaingan yang tidak sehat pada jemaat Korintus. Oleh sebab itu, pekerjaan yang dibangun di jemaat Korintus itu seolah-olah tidak mengikuti dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus. Ketika dia menerima pengutusannya, bahwa tadi saya bilang bahwa master plan, gambarnya, desainnya, detailnya, Bapak Ibu, kalau bangunan itu di mana letak lokasi mau dibangun, fungsi bangunan ini untuk apa, untuk kebutuhan apa. Kalau misalnya kita mau lihat gedung, apakah dia 1 lantai, 2 lantai, lalu posisinya ada di mana, di kondisi tanah yang baik, berrawa, berlumpur atau berbatu. Itulah dasar untuk meletakkan sebuah fondasi. Lalu gambar itu harus dilihat, tampak depannya dia seperti apa, tampak samping kiri kanannya seperti apa, tampak atas atapnya dia modelnya bagaimana. Itu semua itu menurut desain atau si pemilik bangunan. Oleh sebab itu kepada siapapun dipercayakan untuk mengerjakan, dalam hal ini mungkin pemborong, ini saya pakai bahasa pemerintahan, artinya sebagai pemborong atau sebagai kontraktor, membangunnya harus mengikuti desain yang ada. Setiap potongan ukuran harus mengikuti yang ada. Kalau di luar dari itu tidak akan diterima. Oleh sebab itu Rasul Paulus menganggap dirinya bahwa dia seorang bangunan, ahli bangunan yang cakap. Dia tidak keliru, urutan step by step, dari dasar, setelah itu apa, step by step sampai komplit bangunan itu berdiri. Tidak kerja satu tinggal lalu kerja yang lain. Nanti bangunan itu tidak ada bentuk atau tidak ada tampak, atau tidak komplit berdiri sebagai sebuah bangunan. Oleh sebab itu pada kondisi itu Rasul Paulus menekankan pada suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa siapapun yang membangun di atas dasar yang telah ditentukan, ukurannya sudah jelas, bentuknya sudah jelas, usen pintu, jendela, semuanya itu sudah jelas. Materialnya apa? Atau lantainya mau dipilih dari mana? Tembok dindingnya dari apa? Penekannya ada di situ. Bahwa siapapun datang membangun, siapapun melanjutkan pekerjaan ini, tapi tidak boleh keluar dari dasar yang ada, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar. Lalu hal yang kedua, bahwa kepada kita semua yang ada terlibat di dalam sebuah aktivitas atau kegiatan pembangunan, kita dipanggil dari segala macam latar belakang. Sebagaimana Rasul Paulus tadi, bahwa dia anggap dirinya tidak layak untuk diutus. Tapi ini karena panggilan dari Allah, karena utusan dari Allah, dia tidak bisa melawan. Dia mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya dan dia mengerjakan sesuai dengan denah yang telah diserahkan kepada dirinya. Hal ini dia ingatkan secara terus-menerus pada jemaat-jemaat yang baru dibangun, yang khususnya dibangun oleh Rasul Paulus, karena dia tidak keliru, dia meletakkan dasar yang benar sesuai dengan petunjuk owner atau pemilik bangunan itu, yaitu Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita lihat di dalam teks kita ayat 10,
Oleh anugerah Allah, Paulus adalah pendiri jemaat Korintus. Para pengajar pengikutnya yang melanjutkan pembangunan itu bertanggung jawab untuk pembangunan dengan baik dan benar. Pada ayatnya yang ke-11 hingga 12, Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar bangunan. Bahan bangunan bisa bersifat sementara ataupun jarang digunakan, kecuali untuk menghiasi bangunan. Pada ayatnya yang ke-13, ada pembangun-pembangun yang tidak jujur pada abad pertama, tetapi kelak di hari Tuhan pekerjaan mereka akan terungkap karena bahan yang mereka gunakan akan diuji dengan api. Di sini saya sedikit memberikan ilustrasi. Pada bacaan ini bangunan di atasnya, kita tidak bicara soal fondasi karena fondasinya jelas Yesus Kristus. Akan diuji dengan api sebab akan kelihatan di atas ini apakah dibangun sesuai atau tidak. Tapi dasarnya tidak berubah. Api terbakar, bangunan di atasnya silakan hancur, tapi fondasinya dia tetap. Sebaliknya, kalau bangunan itu dasarnya itu lapuk, dibangun, dihias, modelakan di atasnya ke atas, sedikit goncangan maka fondasinya yang rapuh, karena fondasi tidak sesungguhnya, yaitu fondasinya tidak diletakkan di atas Yesus Kristus. Oleh sebab itu yang akan menghancurkan fondasi itu bukan api, tapi gempa. Ada goyangan, ada goncangan dari perut bumi akan hancur. Itulah perbedaan. Di atasnya akan terbakar oleh api, lalu kalau dasarnya, lantainya akan hancur oleh goncangan gempa. Ini dua hal yang berbeda. Dasar telah diletakkan dengan benar. Yesus Kristus itu adalah batu penjuru, fondasinya jelas, ukurannya jelas. Di atasnya silakan. Mari masing-masing kita membangunnya seperti apa. Ayatnya yang ke-15, para pembangun yang tidak jujur akan melihat hasil pekerjaan mereka habis dimakan api, dan mereka sendiri yang sangat rugi. Keselamatan mereka tidak lagi dipersoalkan, tetapi perannya telah dipercayakan Allah kepada mereka. Dalam jemaat akan seluruhnya dinyatakan tak bernilai karena kelakuan mereka sendiri. Paulus menambahkan kiasan yang digunakannya pada ayat yang ke-9. Ia menggambarkan anak-anak Allah itu seperti baik Allah yang didiami oleh Roh Kudus. Orang Kristen Korintus telah menipu diri mereka mengenai hikmat. Paulus mengajak orang Kristen yang memang berhikmat atau elit terpelajar untuk menjadi bodoh supaya mereka sungguh-sungguh berhikmat. Ayat 18-20, Paulus bukan melarang orang-orang percaya di Korintus mengejar pengetahuan. Ia sedang memperingatkan mereka agar tidak bermegah dalam hikmat di zaman itu. Pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Dia mengetahui segala pikiran yang sia-sia dari orang berhikmat. Jemaat Korintus bermegah atas hikmat pemimpin dan pengajar mereka. Kesombongan membuat mereka lebih menghargai pembawa berita daripada beritanya. Kita tidak boleh mengandalkan siapapun kecuali Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, karena itu merupakan masa untuk menekankan pergantian bagi orang Kristen. Pengertian bagi orang Kristen di Korintus tentang pembicaraan Paulus sampai titik ini. Kita tidak boleh memegahkan manusia. Segala sesuatu adalah milik mereka. Bila Kristus telah memperkaya mereka dalam segala hal. Ayatnya yang ke-22, masyarakat Kristen bukan milik gurunya. Guru-guru adalah milik komunitas itu. Mereka masing-masing mengatakan, aku dari. Tetapi kata Paulus, Apolos dan Kefas adalah milik kamu semua.
segala sesuatu dalam hidup adalah milik mereka, termasuk masa kini dan masa yang akan datang. Mereka bukan milik gurunya, melainkan milik Mesias yang adalah milik Allah. Paulus tidak pernah mengatakan inilah jemaatku, meskipun dialah rasul yang mendirikannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari konteks bacaan teks kita di pagi ini ada beberapa hal yang akan menjadi catatan bagi kita bersama sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pekerja. Kepada kita semua, masing-masing kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab. Sekecil apapun tugas yang kita emban, kita adalah bagian satu kesatuan, mata rantai yang merupakan perhimpunan yang akan berdirinya sebuah jemaat, sebuah komunitas orang percaya dan orang beriman. Oleh sebab itu, apapun kehadiran kita, apapun potensi kita, apapun latar belakang kita harus punya iman bahwa semua yang saya miliki adalah dari Allah. Oleh sebab itu, semuanya harus digunakan kepada Allah, untuk kemuliaan Allah. Semua yang ada di dunia ini kita pandang, mata bisa melihat, telinga mendengar, hirup pikuk segala macam, semuanya akan pergi. Dan ada satu pun kita turun ke dunia ini kosong dan kita pulang juga kosong. Kira-kira yang kita bawa. Sepanjang masih ada waktu, kepercayaan diberikan kepada kita, masing-masing kita menyadari diri ada di posisi mana. Kita dipercayakan untuk mengerjakan apa. Oleh sebab itu penekanan bahwa tidak boleh membangun bangunan atau pekerjaan Tuhan ini tidak boleh ada motif terselubung, tidak boleh ada niat. Kalau di situ ada niat, ingat api akan menghanguskan. Kalau ada niat, tidak akan sesuai dengan master plan yang telah diterima oleh Rasul Paulus. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak sesuai dengan kehendak atau kemauan sang owner atau pemilik bangunan ini, semuanya akan sia-sia. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan sekarang, semuanya akan teruji. Tidak ada yang lolos. Hari ini kita bilang ini, besok kita bilang itu. Kita kerja all-out, segala waktu, tenaga, pikiran. Jangan berbangga hati dulu karena waktunya akan hilang. Sama kayak orang membangun bangunan pemerintah. Pemerintah kasih uang, kerja habis, pemerintah utus orang untuk memeriksa. Kalau kerjaanmu tidak sesuai dengan basic gambar yang dikasih, antara dua, Bapak kembalikan kerugian atau Bapak ditangkap, dimasukkan di penjara. Sama ini makna Rasul Paulus bicara di sini. Bangunan semegah apapun, jemaat sebagus apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun, tapi kalau motifnya sudah salah, akan diaudit, akan ketahuan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua yang kita kerjakan, karena yang kita kerjakan hati memerintahkan pikiran kepada seluruh anggota tubuh. Tangan kerja apa, kaki kerja apa, tapi semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu hal pertama. Lalu hal kedua, kepada kita, bukan hanya jemaat, bukan hanya para pengetua jemaat atau pengurus gereja, tapi semua kita, ketika dikasih kepercayaan, mari bertanggung jawab terhadap kepercayaan. Mari konsentrasi. Pekerjaan Tuhan ini namanya pemberian diri. All out, semua yang ada pada kita, kemampuan kita, pikiran, hikmat, akal budi, tenaga, kekuatan, materi kita. Mari kita utamakan Tuhan. Bukan berarti semua kita kasih Tuhan. Hikmat kita di dalam menggunakan segala potensi yang ada pada kita. Bapak Ibu, ketika Allah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, akhirnya menciptakan manusia. Debu tanah adanya dibentuk dalam bentuk manusia. Apa yang Allah berikan sehingga kita bisa bernafas? Nafas, itulah potensi, itulah kemampuan, itulah akal budi, itulah hikmat, itulah kekayaan.
Lalu semua ini kita berbagi untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Potensi yang ada harus kita gali, kita tidak bisa bermalas-malas. Bagikan talenta dikasih, harus berusaha dalam menghasilkan. Dikasih lalu ditanam, mati lalu ditanam. Dikasih dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberi. Kalau kita tidak memaksimalkan potensi diri kita, karena yang memberikan potensi dari atas, yang Maha Kuasa, memberikan nafas hidup. Nafas itu sudah komplit dengan segala-galanya. Oleh sebab itu, firman di pagi ini ataupun menjelang siang ini, mari masing-masing kita menyadari diri kita. Apa sih yang saya miliki? Apa sih yang punya saya sekarang? Saya sesungguhnya punya potensi yang saya miliki sejak lahir. Apa? Bukan sebagai pengikut, bukan sebagai pendengar, tapi ikut mendengar dan mengerjakan, bertanggung jawab. Kekayaan yang ada pada diri kita, lalu kita tidak gali, kita tidak maksimalkan, kita tidak berbagi, kita berdosa sendiri terhadap kasih karunia yang ada pada kita. Sebab harus kita kembali menghasilkan segala hal yang ujungnya atau akhirnya muaranya itu kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bekerja bukan untuk harus dilihat, bekerja bukan untuk harus dipuji, bekerja bukan untuk menuntut balasan, bekerja bukan untuk harus dibayar. Di tempat ini orang kerja, keringat dihitung oleh Tuhan, tenaga segala macam yang dikeluarkan dihitung oleh Tuhan. Oleh sebab itu kepada kita sekalian, ketika diberikan kepercayaan ada di tengah-tengah jemaat, mari membangun. Saya punya kelebihan, saya punya hikmat, tapi satu ini punya tenaga, oh ini punya uang, oh ini punya jalan, oh semua satu kesatuan ini mari kita ikat sebagai satu mata rantai yang tidak boleh putus. Kalau putus tidak akan tersambung. Kalau rantai ini putus satu ke sana, satu ke sini, kita tarik dari depannya, tidak ada titik temunya. Tapi kalau ini semua kita satukan, kita jadi satu kesatuan. Siapa sih yang mengubah kita? Potensi yang kita miliki, potensi dari Yang Maha Kuasa. Kita kerja dengan kejujuran, kerja dengan keikhlasan, ketulusan. Kita akan lihat sendiri, kita akan berbangga dengan apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan bilang, bekerjalah saat Anda kuat. Bekerjalah selagi Anda masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, masih bisa duduk, masih bisa diutus, masih bisa disuruh. Saatnya nanti, waktunya Anda tidak mampu, tidak punya apa-apa, ikat pinggang sekalipun akan dibantu atau dituntun oleh orang lain. Selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada segala hal, kita bisa raih, kita capai. Mari kita gunakan untuk kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak kalah untuk kepentingan lain. Hal yang berikut, ketika kita sudah ada di tempat ini, terlibat sebagai yang mengerjakan, yang dipercayakan sebagai pekerja di dalam bangunan ini, hidup kita yang tadinya berjalan seperti ini, kita sudah harus tertib. Di awal tadi saya bilang bahwa Rasul Paulus sesungguhnya belum waktunya untuk diutus. Tapi kalau sudah dipanggil diutus, bertanggung jawab dengan kasih karunia yang ada. Sebab itu hanya kasih karunia, tidak ada yang lain. Bukan karena kegagahan, bukan karena kelebihan, bukan karena saya siapa tidak. Itu hanya karena kasih karunia. Oleh sebab itu, kalau kita ada di sini di suatu komunitas, di tempat khusus, Bapak Ibu di jemaat ini, mari. Yang sudah terlibat, yang belum terlibat, beri diri selagi masih ada waktu. Bekerja untuk Tuhan, beri diri, berkorban untuk Tuhan. Tuhan kasih kita waktu, ada 12 jam. Tuhan minta 1/10-nya saja. Bapak Ibu ini, 1/10, 12 dari 6 sampai 6. 1/10 waktu itu milik Tuhan, tidak milik siapa. 1/10 bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan yang kita dapat, tapi waktu kita.
tenaga kita, pikiran kita, bagaimana kita berfokus untuk membangun pekerjaan Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Bekerja tidak untuk dilihat, bekerja bukan untuk dinilai, tapi semuanya kulakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup ini, Dia yang akan mengukur segala yang saya lakukan, baik dengan segala daya upaya potensi yang ada pada saya. Lalu hal yang terakhir, ajakan kita di pagi ini sebagai informasi pada kesempatan ini mewakili Badan Pekerja Klasis. Perlu kami menginformasikan bahwa kita sudah punya badan usaha. Oleh sebab itu, jemaat ini adalah jemaat pertama selaku Komisi Ekuban tingkat Klasis, jemaat pertama yang menerima sosialisasi bahwa kita sudah punya badan usaha. Potensi-potensi yang ada di lingkungan jemaat ini, mari kita gabung, mari kita satukan, mari kita memulai. Jangan kita hanya sebagai penonton. Istilah saya bahwa di mana ada jalan-jalan tikusnya uang, taruhlah perangkat di situ. Taruhlah perangkat. Di distrik ini potensi apa yang menurut Bapak Ibu bisa kita jalin sebagai peluang? Mari kita mulai, karena kita sudah punya badan hukum. Apapun yang dikerjakan di jemaat ini, kita satu kesatuan, tidak terpisah. Bukan nanti kelas sendiri, jemaat di sini sendiri, tidak. Seluruh jemaat, baik yang ada di perkotaan, di pesisir, di trans ataupun di industri, wilayah industri, ada 3 klaster kan? Klaster industri, klaster trans, klaster pesisir, klaster perkotaan. Kita menjadi satu kesatuan komunitas yang bagaimana kita satukan seluruh potensi. Jemaat memiliki potensi, ada hikmat di tempat lain, ada penyandang dana di tempat lain. Gereja ini tidak miskin, gereja ini kaya. Bapak Ibu, GKI di Tanah Papua adalah salah satu gereja yang paling komplit administrasinya. Oleh sebab itu, gereja Kristen Injil, kabarkanlah, beritakanlah. Gereja yang lain tidak sama dengan GKI. Tidak sama dalam arti sistem pelayanannya berbeda. Segalanya terstruktur, teratur dengan rapi, laporannya komplit. Akan ketahuan di sana, akan diketahui. Otto dan Gessler ketika menginjak tanahnya, ketika menginjak kaki di Pulau Mansinam, dengan nama Tuhan kami menginjakkan kaki di atas tanah ini. Firman kita di pagi ini, dasar dan bangunan. Rasul Paulus bilang dasarnya tidak boleh keluar dari Yesus Kristus. Segala hal mengikuti master plan yang sudah diberikan oleh owner atau pemilik pekerjaan ini, tidak boleh keluar. Oleh sebab itu, 2 rasul Papua ini dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, itu landasannya. Oleh sebab itu, mau segala macam hal terjadi, gereja perpecahan di mana-mana, GKI di Tanah Papua tetap eksis sampai Tuhan datang. Karena sangat jelas terukur, tidak ada yang meleset. Kita GKI menganut sistem presbyterial sinodal dari bawah ke atas. Segala hal itu basis pelayanan ada di jemaat. Segala hal berasal dari jemaat, bukan dari atas turun. Tidak dari jemaat. Oleh sebab itu saya bilang segala potensi digali mulai dari jemaat. Kekayaan, kemampuan segala macam itu bergerak dari jemaat. Keputusan tertinggi ada di sidang jemaat. Bukan ada di sidang sinode, bukan ada di sidang klasis. Di sana itu membahas apa yang kita bawa dari sana ke sana, dari sini ke sana. Oleh sebab itu, saya kurang lebih ada 5 orang saya dengar, orang yang berbeda, orang Papua maupun non Papua,
yang bukan satu gereja dengan kita. Mengakui sistem manajemen tata layanan gereja GKI di tanah Papua ini jauh lebih komplit. Oleh sebab itu, jangan keluar dari perahu, keluar tenggelam. Ada di tempat lain tempat yang orang motivasinya berbeda, tapi di sini kebenaran. Ini sudah hampir mau 2 abad, 1 abad setengah lebih gereja ini dibangun. Tidak pernah ada goncang, tidak pernah ada hal soal. Berarti di atas dasar yang benar, di atas landasan yang benar, mengikuti master plan-nya sang pemilik pekerjaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, mari fokus saya mengajak kita gali potensi, lihat potensi, maksimalkan potensi apa yang kita miliki. Daerah ini mengandung apa? Daerah ini peluang kita bisa bikin apa? Kita sudah punya banyak. Tinggal bagaimana informasi Bapak Ibu, mari kita komunikasikan. Pak, sini kita bisa begini, di sini kita begini. Kalau kita sama-sama berdoa, ada 4 arah rindu, 4 arah matanya yang mengarahkan itu akan memberikan kita kemampuan, baik tenaga, pikiran, biaya untuk menunjang kita dalam proses ini. Karena hasilnya kita akan pakai untuk kemudian bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri perenungan di hari ini, hal pertama, mari kita jauhkan yang namanya perbedaan yang ekstrim, yang pada akhirnya membuat kita ini pecah. Sebagaimana firman, kalau sudah ada bibit-bibit itu, tolong segera kendalikan. Lalu hal yang kedua, mari kita memberi diri kita terlibat sebagai rekan kerjanya Allah. Kita bukan menjadi rekan kerjanya manusia, tapi kita menjadi rekan kerjanya Allah. Oleh sebab itu, semua yang kita miliki, mari kita maksimalkan untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, bukan untuk yang lain. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, kesan saya ulangi lagi bahwa kita sudah ada pada sini. Mari kita kerjasama. Kemarin untuk 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sudah diresmikan langsung oleh Bapak Ketua Klasis. Akan kami semua ada di sana. Apa nama itu sudah ada. Kalau kita sudah tahu apa nama, langsung baca itu pasti. Yang dipercayakan itu bisa orang datang jam 12 malam, bisa datang jam 6 pagi. Untuk ada ini kan, sesuai dengan apa nama yang kita sudah panjangkan. Pasti orang akan bertanya. Oleh sebab itu, mari kita tidak lagi menunggu, kita tidak lagi, karena waktu ini berjalan terus. Kekuatan kita, kemampuan kita, umur kita semakin bertambah. Ada waktunya kita tidak mampu kerja. Ada saatnya sebagai pegawai negeri akan pensiun. Ada waktu di mana usaha akan kolaps karena ada hal-hal tertentu. Tapi ketika situasi ini Tuhan masih mengizinkan berjalan normal, mari kita gali potensi kita yang ada. Kita bangun kejujuran kita. Hidup kita bangun dengan jujur. Di dalam persekutuan ini tidak boleh ada beda paham, tidak boleh ada misi. Bapak Ibu, ketika kita berkumpul dalam sebuah diskusi, taruh ambil contoh itu di usbu, hal-hal yang di sana jangan bawa. Karena Bapak Ibu dan saya, kita punya pikiran yang di rumah saya sendiri, yang di rumah istri, anak-anak saya. Tapi kalau ketika saya ada di sini, ini menjadi kebutuhan orang banyak. Ketika saya bicara dengan niat, dengan maksud yang tidak tulus, tidak ikhlas, hasilnya salah. Kalau hasilnya salah, dia akan roboh karena bencana. Kalau bangunannya dihiasi dengan motif tentang bangun dengan emas, bangun dengan perak, bangun dengan jerami, yang akan menunggu itu api, bukan gempa. Kalau gempa semua tidak campur dengan tanah, tapi
Dia akan melihat mana yang bisa menyala, mana yang tidak menyala. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.